Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain perkawinan metode-metode, maka sejarawan juga perlu melakukan perkawinan teori-teori. Artinya, teori-teori ilmu lain sangat penting dipakai untuk melakukan analisis terhadap suatu fenomena atau peristiwa sejarah yang terjadi ya di dalam masyarakat gitu. Nah, sehingga perkawinan teori tentu saja akan memberikan penjelasan sejarah yang lebih baik daripada hanya menggunakan teori-teori sejarah saja. Jadi teori-teori ilmu lain itu akan memperkaya, akan memberikan banyak warna, akan memberikan hal-hal yang baru yang selama ini mungkin tidak pernah dibayangkan oleh sejarawan. Nah, sehingga sejarawan akan mencoba ya menemukan teori-teori yang tepat guna untuk penelitian sejarah. Jadi orang senangnya menggunakan teori-teori yang besar atau grand teori saja. Karena grand teori itu mudah diamati gitu ya, mudah dipahami gitu kan. Nah, tetapi kalau teori-teori sosiologi, teori-teori antropologi, teori-teori filologi, teori-teori ekonomi itu dikawinkan dengan teori-teori sejarah, maka yang terjadi karya sejarah yang ditulisnya itu akan lebih bermutu dan mungkin lebih bagus daripada karya yang ditulis dengan teori-teori yang terbatas. Bahkan bisa menghasilkan karya sejarah yang mendekati realitasnya. Jadi kalau misalnya seorang sejarawan hanya menggunakan teori yang terbatas sekali, maka yang terjadi karyanya juga kelihatan sangat terbatas. Jadi misalnya teori antropologi, misalnya kita gunakan tentang teori kebudayaan, teori religi, teori bahasa, teori sastra ya, sastraan. Kemudian teori yang berbau filologi itu ya, berkaitan dengan ya katakanlah tekstologi gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan banyak teori yang relevan, maka penggambarannya atau dalam arti penulisan sejarahnya itu dilandasi oleh penafsiran sejarah yang didukung oleh teori-teori sebagai alat analisis. Nah, sehingga karya sejarah itu akan sangat kelihatan ya. Jadi tadi mendekati realistis ya, yang realistis. Sehingga kalau saja orang menggunakan teori-teori yang terbatas itu, maka hasilnya bisa jadi merupakan karya sejarah konvensional lagi. Nah, jadi supaya sejarah konvensional itu tidak terjadi berjilid-jilid, ya maka mau tidak mau sejarawan memang harus beranjak dari zona kenyamanan menggunakan teori-teori yang sudah terbiasa ia pakai. Tetapi kemudian dengan berbagai teori yang relevan, maka sejarah atau sejarawan berarti meninggalkan zona yang mungkin akan menjadi terikat ya oleh hanya satu dua teori yang kemudian akan menghasilkan karya sejarah yang tentu saja
bisa dikatakan sebagai karya yang monoton. Nah, kita tahu bahwa karya sejarah yang monoton itu tidaklah menarik gitu ya. Seperti misalnya menulis sejarah sebagaimana seharusnya. Jadi contoh misalnya kalau seorang sejarawan bisa memberikan penjelasan suatu peristiwa seperti peristiwa sejarah yang terjadi sehari-hari, artinya bisa diamati, bisa tampak dengan jelas di mata, maka sejarawan itu akan lebih berhasil ya. Artinya karena dia tidak terikat oleh satu atau dua teori, tetapi banyak teori. Nah, banyaknya teori itu akan memperluas cakrawala, kemudian akan juga sejarah yang akan dihasilkan ini lebih bernuansa. Jadi ada nuansa kebudayaan secara umum, tetapi ada nuansa yang lebih kecil ya, biasanya dilihat dari unsur-unsur. Jadi unsur-unsur kebudayaan seperti organisasi sosial misalnya, kemudian sistem ekonomi, sistem ilmu pengetahuan, sistem teknologi, sistem bahasa, sistem religi dan seni. Jadi 7 unsur itu akan tampak kalau misalnya teori-teori yang membekali sejarawan, artinya sejarawan juga mempunyai penguasaan terhadap teori-teori itu, maka sebenarnya ia merupakan sejarawan yang mempunyai bekal banyak, terutama untuk menganalisis suatu peristiwa sejarah. Nah, lagi-lagi sejarawan yang bisa menguasai banyak teori itu justru yang banyak melakukan riset atau penelitian yang berkenaan dengan sejarah lokal. Jadi sejarah lokal bisa dikatakan sebagai kawah candra di muka bagi sejarawan muda untuk meniti karir menjadi sejarawan yang berkaliber internasional kalau dia melakukan penelitian-penelitian dengan cara yang sangat detail dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu bantu sejarah sebanyak mungkin. Karena pada dasarnya ilmu sejarah tidak bisa hidup sendirian, artinya ia ditopang oleh ilmu-ilmu lain di sekitarnya yang selalu terkait. Jadi sebenarnya semua ilmu itu adalah terkait dan terorganisasikan. Tetapi karena ada faktor egoisme atau ego ya pada setiap ilmuwan, maka orang kemudian mengkotak-kotakan ilmu sehingga sepertinya ilmu itu atau setiap ilmu itu bersifat eksklusif. Dan eksklusivitas itu akan membatasi gerak ilmuwan itu dan dia tidak bebas melihat kenyataan atau realitas di luarnya karena di kepalanya selalu terideologikan bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang seharusnya begini atau begitu. Nah, sehingga yang terjadi bahwa sejarawan menjadi terbatas alat-alat atau pisau-pisau analisisnya. Nah, sehingga bisa dilihat bahwa karya mereka itu tentu akan terbatas juga. Jadi pada dasarnya sejarawan lokal biasanya akan bisa meraih ya apa yang disebut dengan kelengkapan metode,
kelengkapan teori karena ia menggunakan metode-metode dari ilmu-ilmu bantu, dan dalam arti mengawinkannya, kemudian juga sejarawan lokal akan mengawinkan ya teori-teori yang berkaitan atau yang relevan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.